Hello, good morning students. This one is our material for today, Wednesday the 17th of February 2021. On this occasion, we still discuss the material on Unit 7. Our point discussion is about translating. We are going to practice how to translate English text into Indonesian. I think this one is easier than you translate from Indonesian into English. Selamat pagi semuanya, selamat pagi siswa-siswi kelas 2A dan kelas 2B. Selamat pagi juga buat mama dan papa di rumah. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam kondisi sangat baik, dalam kondisi sangat sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini diskusi kita ya, materi kita tentang translating, menerjemahkan ya dari teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini relatif lebih mudah dibandingkan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, reading atau bacaan yang akan kita terjemahkan itu ada di buku paket halaman 84 sampai dengan 85. Jadi yang ada di slide ini itu teacher ambil dari buku paket halaman 84 sampai dengan 85 yang judulnya A Place for Every Season. Jadi sebuah tempat untuk setiap musim. Nah, sekarang kita langsung lihat saja slide yang pertama ya, paragraf yang pertama. Di United States, jadi negara Amerika ya, atau Amerika is a large country, adalah suatu negara yang besar, adalah sebuah negara yang besar. It is a fun place to visit. Jadi Amerika adalah suatu tempat ya yang menyenangkan untuk dikunjungi. To di sini artinya juga. Where should you go? Kemanakah kamu harus pergi? Maksudnya pada saat kita di Amerika, kita harus kemana tuh? Harus mengunjungi tempat-tempat yang mana saja gitu. It depends. Nah, itu tergantung. Depends artinya tergantung. Jadi itu tergantung on the season. Jadi itu tergantung pada musimnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Kita lanjut ke bagian yang kedua ya. In the winter. Nah, kalau musim salju, nah pada musim salju, in the winter, the Sonoran Desert, jadi padang pasir Sonoran is very hot, sangat panas ya, sangat panas. In the desert winter, people can still play tennis and other sports. Jadi di musim salju, orang-orang masih bisa bermain tenis dan olahraga yang lainnya. Jadi other sports itu olahraga yang lainnya. Other di sini artinya yang lain. It almost never snows there. Jadi it almost, hampir tidak pernah bersalju di sana. Jadi karena sangat panasnya, jadi walaupun musim salju di sana hampir tidak pernah bersalju. Di mana tadi? Di Sonoran Desert. Jadi di padang pasir Sonoran. Oke, ini bagian yang kedua dari slide yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, slide yang kedua artinya Alaska ya. Alaska berada di bagian utara. It is very cold in the winter. Jadi di sana sangat dingin, very cold di musim salju. Jadi di sana dia sangat dingin di musim salju. Kemudian baris yang ketiga, but in the summer, tapi di musim panas, it is not cold or hot. Di sana tidak dingin atau panas. It is nice and warm. Jadi di sana nice itu menyenangkan ya, nyaman, and warm dan hangat. It is a good time to go hiking. Jadi itu adalah waktu yang baik. Jadi saat yang tepat, waktu yang baik untuk to go hiking, untuk mendaki. Jadi go hiking itu mendaki.
Oke ya, untuk paragraf yang untuk slide yang kedua, teacher kira artinya sudah jelas. Kalau ada yang belum jelas ya, masih ada yang bingung, artinya nanti boleh telepon teacher atau chat teacher seperti biasanya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang terakhir. Nah, di slide yang ketiga artinya paragraf yang pertama ya, fall is very popular in New England. Jadi fall, masih ingat ya, pertemuan lalu kita sudah bahas tentang season, salah satunya adalah fall. Jadi musim apa? Musim gugur. Jadi musim gugur itu sangat terkenal ya, sangat terkenal di New England. New England ini nama bagian ya, nama wilayah di Amerika. The leaves ya, daun-daun on the trees ya, dedaunan di pohon berubah warna. Change itu artinya berubah, change color, berubah warna. It is very beautiful, itu sangat indah, very beautiful, sangat indah, sangat cantik. In the fall, di musim gugur, everyone likes to pick apples. Nah, di musim gugur setiap orang suka memetik buah apel. Oke, ini paragraf yang pertama. Sekarang paragraf yang kedua di bagian sebelah bawahnya tentang Washington DC. People, orang-orang ya, people, orang-orang visit, mengunjungi Washington DC in the spring. Jadi orang-orang biasanya mengunjungi Washington DC itu di musim spring. Apa spring? Musim semi. They come to see, mereka datang untuk melihat, to see the cherry blossoms, untuk melihat bunga cherry di pohon. The flowers ya, bunganya, the flowers are really lovely. Bunganya sangat indah. Jadi lovely itu ya hampir sama seperti beautiful ya, indah, bagus ya, bunganya sangat indah. Oke, nah slide 1, 2, dan 3 sudah kita diskusikan bersama ya, seperti biasa ya, di setiap materi teacher berikan latihan atau tugas. Nah, untuk hari ini tugasnya sangat mudah ya. Tugas yang pertama adalah pertama membuat list atau daftar kosakata dari slide 1, 2, dan 3 ya, atau dari reading yang ada di halaman 84 sampai dengan 85. Buat daftar kosakata sebanyak berapa ya? Ya 20 saja, jadi sebanyak 20 kata ya. Jadi tulis bahasa Inggrisnya, kemudian artikan ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggrisnya dulu baru Indonesia. Contohnya ya, saya kasih contoh. Contohnya nomor 1, tree artinya pohon. Kemudian nomor 2, beautiful artinya cantik, terus sampai 20. Itu tugas yang pertama. Nah, yang kedua, untuk latihan yang kedua, coba lihat buku paket halaman 85. Buku paket halaman 85 yaitu bagian B. Nah, tolong dijawab ya. Itu hanya ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama teacher bacakan ya, yang ada di buku paket halaman 85 bagian B. Which country is the passage about? Jadi negara manakah ya? Maksudnya cerita di atas, bacaan di atas tentang negara yang mana? Tentang negara mana? Apakah tentang A, Amerika, B, Meksiko, atau C, Rusia? Oke, yang kedua, where is the Alaska in the United States? Jadi di manakah Alaska di negara Amerika? Apakah di letaknya ya, di bagian mana nih? Apakah A in the north, atau B in the south, atau C in the east? Jadi jawabannya A, B, atau C. Gampang ya. Nah, semua jawaban dari tugas hari ini dikerjakan di buku PS. Seperti biasa, kirim 1 kolase foto ke teacher. Okay, I think that's enough for today. Thank you very much for your kind attention. Thank you for joining my class. Stay happy, safe, and smart everyone. Okay, see you, bye bye, and good luck.